Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana. Dan ya seperti yang sudah Bro Ayung nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Kita syutingnya malam, jadi tersedia kopi di sini. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Riem atas kesempatannya. Seperti biasa, saya mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kita berdua di ngobrolin yang horor-horor ya, Bi ya. Betul. Oke, langsung ke cerita. Langsung ke cerita Bro Ayung, ada cerita apa hari ini? Hari ini ada cerita yang datang dari Mas Andi. Mas Andi itu di Eretan, Indramayu, menceritakan sebuah pengalaman horor yang dialami orang tuanya. Mungkin kejadiannya sekitar tahun 80 atau 85 lah, di antara tahun itu. Jadi dulu orang tuanya itu tinggalnya bukan di daerah perkotaan. Jadi adanya di pesisir, di dekat Muara sana, Muara pantai lah. Nama ibunya itu namanya Lastri. Dia itu adalah anak tunggal dari seorang nelayan kecil lah. Bahasanya itu mereka juga tinggalnya bukan di kampung nelayan yang dekat keramaian, tapi yang dekat-dekat muara, bolongan-bolongan masuk ke dalam sana lah ya. Paling ada 2 rumah, nanti bolongan-bolongan lagi dekat kali ada rumah lagi seperti itu. Baru-baru ada listrik zaman itu. Ini tadi Lastri itu anak tunggal, anak tunggal di eman atau disayang sama orang tuanya. Dan dari kecil meskipun dia itu anak tadi ya dekat muara, tapi nggak seneng kayak yang kotor-kotor, terus sering main-mainan kayak anak lain, bolongan main apa tuh, mainnya banyak di dalam rumah lah seperti mainnya itu. Di mall gitu. Mainnya di mall. Nah, tumbuh dewasa kemudian menikah dengan suaminya yang namanya Taman. Sebelum menikah juga dulu orang tuanya selalu berprinsip, anak saya perempuan walaupun satu-satunya, saya itu orang biasa, saya nelayan kecil begitu ya, tapi nggak pernah harap-harap atau berharap, ya syukur-syukur sih dapat, nggak pernah berharap itu nanti dapat suami, anak saya suaminya juragan atau yang punya kapal gede, enggak, yang penting tanggung jawab lah seperti itu. Nah, sosok Taman itu dilelai, yaitu ya orang biasa, itu asal Kuningan. Dia menikah, dia omong, man yang penting kamu tanggung jawab, mau nafkah sama anak saya lah seperti itu. Akhirnya Taman juga adalah seorang yang giat, cepat belajar. Dia itu di sana latihan bikin jaring, terus jala ikan tuh seperti apa, itu hal yang baru buat Taman lah. Tinggal di rumah mertua bareng sama si tadi ya mertuanya Taman itu. Terus orang tuanya juga suka senang, kadang-kadang tadinya sendirian di perahu kecil, ada yang bantuin lah seperti itu. Bulan berlalu, akhirnya setelah pernikahan tersebut Astri itu hamil. Nah, kebiasaannya kan sudah jadi kelumrahan kalau udah hamil ini ada yang namanya morning sickness, itu apa namanya ya, orang idam, kepengen ini itu, terus mintanya diturutin, kalau enggak gimana bawaan orang lah seperti itu. Tapi ibunya pernah ngomong sama si Lastri, Las, meskipun itu lumrah bawaan bayi katanya lah, kamu ada perubahan, ada nyawa baru di dalam tubuh, mesti ya pengennya macam-macam, kamu juga nggak enak munyel-munyel perutnya. Tapi kalau minta sesuatu, kasihan si Taman itu sudah seharian bantuin bapak, udah capek. Kamu yang itu kan tentang perasaan kamu bisa ditekan lah. Kalau misalnya minta yang sekiranya Taman mampu, jangan yang sulit-sulit, wong kita itu siapa, kayak gitu. Nah, iya mak, ngomongnya seperti kalau Taman, ya kalau saya mampu saya siap bu. Seperti itu ya, suami yang baik lah. Ya nggak tahu, kan ya nggak tahu, itu yang tahu. Ya dalam cerita itu seperti itu, Taman itu selalu di depan, sebagai suami yang siaga begitu, apalagi dia bahagia sekali mau punya anak pertama lah seperti itu. Tapi dalam perjalanannya mintanya ya emang kayak yang lain, yang susah-susah, yang nggak musim-musim, padahal di situ kan banyak kan bakau, terus ada juga ya kayak udang, terus ikan-ikan muara lah, ikan laut. Mintanya buah-buah yang nggak ada di situ. Tetap Taman itu sepulang laut
kalau mampu ya tetap dicariin. Nah seperti itu. Nah suatu malam Taman itu ngobrol bersama orang tua di depan rumah. Bapaknya lagi ngerajut jaring, benerin lah yang pada bolong. Taman itu selonjor saking capeknya begitu ya, sambil ngopi. Itu suasananya ya nggak ada orang, cuman rumah sampingnya kandang bebek. Di depan itu balongan, terus bakau-bakau lah seperti itu. Ngomong, si Tamannya kan habis capek, habis ngelaut, terus ke kota nyari buah ini, apa namanya, lah jambu. Ngomong, Las, adik, jambunya kok nggak dimakan? Udah nggak pengen. Dalam hati asem, nyarinya susah-susah, giliran udah dikasih katanya udah nggak pengen. Ngomong, nah, dimakan loh, orang kamu udah nyuruh suaminya capek-capek dimakan, orang udah nggak pengen mah. Yaudah sana, kalian masuk aja, masuk, jangan di luar kelamaan, orang lagi hamil. Itu akhirnya mereka masuklah ke dalam. Nah saking capeknya Taman itu siangnya, terus nyari jambu juga kan, itu jauh. Dia itu sampai di bilik, di kamar itu langsung tidur, ngorok langsung tidur. Dia itu nggak memperhatikan istrinya itu udah tidur atau belum. Nah ketika dia itu ngerasain itu ada yang napok-napok begitu kan, ternyata itu istrinya. Nah itu yang dia tuh, kenapa lo kok kamu nangis gitu loh, ngadepnya membelakangi dia, duduk nangis. Kenapa kamu nangis? Nggak ngomong. Apa aku, oh iya aku ketiduran tadi deh, maaf deh, aku nggak nungguin kamu tidur dulu, aku udah kecapean. Dia cuman diem terus tidur lagi. Si Tamannya lagi dibangunin lagi, posisinya nangis. Akhirnya, kamu mintanya apa sih? Keluar kemana? Keluar lagi kayak tadi, duduk di depan. Nah ini kan udah malam, kamu juga lagi hamil, kalau misalnya emak tahu nanti saya dimarahin. Mau udah tidur, ayo mas, ayo keluar gitu kan. Akhirnya diturutin demi jabang bayi, demi istri tercinta kan. Nah pas keluar, istrinya itu kan udaranya dingin ya, keridongannya, keselimutannya pakai jarit, kayak dikerudungin beginilah ya, tuntunan itu keluar. Pas di luar itu terang. Mas, ini kok terang banget? Ini kan purnama katanya. Aduh, di luar aja mas, di luar. Aduh, ini istri ada-ada aja ya, padahal saya capek banget itu duduk di luar. Nah akhirnya duduk di bangku depan, senderan sama suaminya, ngomong, mas tadi kan aku lagi pagi itu di pasar agak jauh, itu pun harus nyebrang kali juga dulu pakai getek. Penyeberangannya itu kalau ada pagi sampai sore tok itu ya. Aku ngeliat lele, dalam hati si Taman, aduh jangan-jangan mau minta lele. Ini orang ngomong aku ngeliat lele. Istri saya ngomong seperti itu, jangan-jangan mau minta lele. Lele itu nggak ada kalau di sini, ada juga di pasar. Orangnya rumahnya nggak di situ kan, orang-orang daerah dataran sana, bukan di perairan sini. Lah bener mas, aku pengen lele mas. Oh kamu pengen lele? Iya pengen lele, dipecah katanya, dibakar, disambelin. Ya udah besok nanti emak yang suruh cari begitu. Kok besok, maunya sekarang? Dek, sekarang maunya lele di mana? Kalau misalnya ya ke orangnya yang tukang lele, kalau emaknya juga nggak tahu, itu kan orang sana, harus nyebrang, nggak ada penyeberangan. Ngambek ya gitu, adanya seperti itu. Akhirnya ngambek, masuk, itu pintunya ditutup, jegrek. Ini belum horor gitu. Nah pas dia itu tahu-tahu keluar lagi, bawa oncor, itu yang dari bambu, bawa oncor sama ini apa, jala. Nih cari katanya seperti itu. Di Bojong gimana? Di sini kan gak ada lele. Mau ada juga bukan ikan lele, kalau laut itu 9 biasanya kan, yang patile telu loh, patile 3. Keting rombongannya itu nggak ada lele di situ kan. Loh dek, pokoknya cari. Ya sampean kalau belum dapat jangan pulang, saya tungguin di rumah. Kok sana mas. Nah akhirnya kan dengan berat hati, ini gimana ya, saya kalau nggak dipenuhin istri nanti ngambek. Akhirnya lalu bahasanya itu, yang penting saya berusaha, nanti dapat ikan apa aja istri juga, yang penting kan saya udah berusaha, seperti itu Akhirnya keluar dari depan rumah, terus ngelewatin pinggir-pinggiran balongan. Kemudian dia ini arahnya mau kemana? Wislah ke muara aja, dekat-dekat sini kan, ke belakang ke muara. Kalau ke depan sana saya malah serem tempatnya gitu. Saya juga kalau misalnya keluar sama bapak mesti ke laut terus, jarang-jarang ke depan sana. Nah itu Taman nyusurin pinggiran balongan, samping balongan juga ada kali. Nah
pohon-pohon bakau paling seperti itu. Karena suasananya terang, obornya nggak dinyalain, masih cuma dipegang sama dia bawa bumbung itu yang buat naruh ikan sama jala. Lah pas nggak lama dia di depan, lah itu sih siapa di pinggir balongan antara balongan sama kali besar Bi. Itu ada yang namanya stopbal lah. Jadi ada pintu, ada tutupan begini ya, buka tutup. Biasanya itu buat jalan air masuk dari kali ke balongan dan sebaliknya lah. Kalau pasang keluar, kalau pasang masuk, kalau surut keluar. Itu di situ dia ngeliat itu siapa ya? Ada orang nih, kayak ada orang di situ itu semacam dia itu nongkrong, tapi nanti bergerak itu ke balongan kayak turun ke balongan, nanti naik lagi tapi cepat gerakannya, nanti ke sisi sungai, tapi kalingan ini pohon-pohon bakau. Ini kan di balongan sini nggak ada orang lewat sini, bahkan di daerah situ orang nyari kepiting aja nggak nyampe ke situ, katanya takut dekat-dekat muara. Ini siapa? Kalau misalnya itu biasanya pakai lampu, entah pakai ya oncor seperti dia kan, ini nggak ada lampunya sama sekali. Akhirnya abis lah tak tegur, jangan-jangan orang mau ini nyuri bandeng, dia kan ikut ngerawatin situ kan, ditegur, Mas jenengan siapa ya? Mas jenengan siapa? Lagi ngapain? Itu langsung belang aja, malah nyeburnya ke kali. Waduh, langsung jebur ke kali. Dia itu takut, pikir dia kan takutan gitu ya, pun jebur ke. Tapi ingat langsung pesan bapaknya, kalau di sini malam itu kalau ada sosok orang lah kayak orang jebur kali udah lumrah. Kamu yang penting jangan kaget. Nah emang kenapa Pak? Kalau tak kaget takutnya malah ke bawah digangguin lagi. Akhirnya dia kan lagi takut-takut begini, sempat mau pulang, tapi ingat istrinya, permintaan itu kalau nggak dipenuhi nanti gimana, dia lanjutin ini pencarian ikan lelenya Bi. Dan itu awal genang lalu, tapi karena tadi sempat ketemu orang yang jebur, entah itu siluman entah apalah di pikirannya dia, oncornya akhirnya dinyalain, biar terang-terang, siapa tahu barang-barang seperti itu takut sama api seperti itu kan. Terus dia jalan, ini lampu tiba-tiba terang kayaknya. bener, setelah oncornya dinyalain tadi, kok bisa ya? Iya, ini tambah terang lagi. Iya kok ya. Iya kan tambah terang terus. Iya benar tambah terang. Error nih. Saya lanjut apa gimana? Lanjut aja bro. Oke. Akhirnya Taman tetap ya dalam perasaan takut. Terus pertanyaan itu tadi itu siapa, sosok siapa? Apakah benar seperti omongannya Bapak? Tapi ya lumrah juga sih kalau perairan semacam ini gelap, ya ada barang-barang seperti itu. Lagian kalau saya melaut juga banyak pantangan, harus ini harus itu. Bukan urusan saya nyari lele. Kemudian dia ngelanjutin perjalanan kan, milih-milih balongan. Kadang-kadang kan ada yang habis dikuras, becek, milih jalan-jalan yang bagus. Itu paling ada suara-suara kayak cetok, itu kayak udang mantis itu lebih biasanya. Kan bunyinya seperti itu, cetok. Terus nanti ada kuntul yang biasanya kan pulangnya kalau ini kan ke sana ya, itu double spot bikin dia kaget. Akhirnya aku mau nyari di mana ya, makin ke sana makin jauh, kok makin perasaan muaranya tambah jauh, apa salah jalan. Akhirnya dia cuma diem dulu ngeliatin, sempat nengok ke belakang. Itu di tempat tadi kayaknya orangnya balik lagi ke situ. Aduh, nanti aku baliknya jangan lewat situ. Akhirnya dia terus jalan ngikutin tadi pinggiran balongan. Alhamdulillah ketemu muara. Kalau misalnya pakai perahu kok deket, kalau jalan lama perasaan. Nah, ketika sempat muara, bertarung juga kan, ini nggak bakalan dapat lele jelas. Nah itu di sana di muara tadi pas purnama, kalau misalnya bulan terang biasanya air pasang, itu udah biasa seperti itu kan. Airnya tenang, ini buat jalan tuh enak. Nah dia rapi-rapin jalannya, disiapin buat ini. Nah yang namanya obor itu dia tuh ada akarnya bakau, apa ya? Yang biasanya ini ujungnya bakau kan nanti biasanya jatuh lancip, itu ya keras, kayunya keras banget, ditancepin di pasir pantai, kemudian oncor yang dari bambu dinyalain, ditaruh di situ kan plek gitu kan, penak, ini buat terang-terang begitu. Akhirnya nabur dia, mulai nyari di pantai, nggak ada satu ikan pun yang dia dapat. Itu sampai mau ada setengah jam. Jangan-jangan istri saya udah tidur. Tapi kalau nggak dapat pulang melek gimana? Kok di sini air tenang begini, pasang aturan banyak, buta ikan apa, yang penting saya bisa dapat. Akhirnya ganti jangan-jangan ikannya di kali.
lebih ke sini lagi, balik lagi, tapi bukan di tempat yang jalan ketemu orang tadi, yang kayak orang tadi yang jebur. Terus nurutin pinggiran-pinggiran di batu-batuan sampai ada kayak semacam legokan. Nah, semacam legokan gitu, tapi batu-batuan semua. Ada orang mancing apa siapa itu ya? Tapi kok kayak perempuan di situ. Dari siluetnya itu perempuan. Ditanyain kan, "Mbak, lagi ngapain?" Takutnya ya orang pas ngelalu terus jalan mau bunuh diri atau apa kan, siapa tahu bisa nulungin ya. Ada sempat-sempat begitulah. "Mbak, lagi ngapain?" Diem aja ditanyain. Cuman kelihatannya ada hidung, ada macam-macam lah kayak gitu perempuan. Bodoh amat, saya yang penting mau nyari ikan. Nah, pas dia nengok lagi udah nggak ada. Orang pindahnya kemana? Tadi aku diliatin begitu, sekarang diliatin ada sosok yang seperti itu. Bodoh amat. Nyari lagi, tadi ujungnya bakau ditancepin. Nah, itu oncornya, dia mulai jala ke situ. Sekali nggak dapat ikan pula, nggak dapat ikan lagi, 2 kali, 3 kali sampai dia hampir nyerah. Terus ketika dia mau pulang, dia seperti dengar suara istrinya, "Mas, lele," kayak gitu. Dengar suara, "Mas, lele." Di perasaanku apa perempuan ini tadi yang ngomong, tapi suaranya kayak istrinya. Akhirnya bangun lagi, dia nebar, pokoknya sekali ini kalau misalnya saya nggak dapet ya udah, ditebarlah jalannya. Nah, itu nyangkut sesuatu yang besar, dia ngerasain nyangkut sesuatu yang besar dan gerak di dalam air. Kalau diturun, tukang jala kan biasanya kadang-kadang turun diraba biar nggak nyelos begitu ya. Tapi ini kenceng banget. Aduh, jangan-jangan sesuatu yang bahaya. Apa ikan gede ya? Ya wis lah. Akhirnya dia itu turun. Itu motivasinya bukan ikan gedenya, tapi jala ini bapak bisa marah kalau misalnya nyampe robek gitu kan. Akhirnya dia turun, terus diakalin, dirobohin begini, nggak ada apa-apa. Cuman ada kayak beberapa ikan kecil yang di dalamnya itu ya mau nyelos begitu. Ini sih nyangkut apa? Ditarik lagi lah sama dia, mulai ke pinggir pegangan batu. Narik lagi ke dalam keras. Dan itu dia ngelihat dari bayangan ya cahaya bulan, terus tadi ada oncor. Itu benar-benar ada yang gunduk dan lembrek gitu loh, terus turun lagi, terus naik ke atas lagi, kayak semacam tempurung kura-kura lah seperti itu batu. Ini sih apa ya? Sampai dia ngeracau sendiri, "Mbah, ngapunten mbah, saya cuma pengen menuin istri saya, itu pengennya dapat ikan lele. Saya tahu di sini nggak ada lele. Tolonglah mbah, jangan digangguin, saya jangan digangguin." Akhirnya, ini jalan lagi tenang, ditariklah sama dia, nyangkol lagi, tapi kelihatan itu nyangkolnya di batu ujung-ujungnya, dan dari cahaya itu nggak dapat ikan, paling ikan kecil sama udang. Akhirnya dia turun lagi, itu dandanin tadi jala yang dibawakan, biasanya ada pemberatnya itu ya yang nyangkol, dibenerin lah sama si Taman. Nah, itu di kakinya kerasa ada yang megang bener-bener celek, tapi semacam kayak untayan rambut atau apa, kayak sampah. Pertamanya kayak sampah, tapi kok ngikat ke kaki, ditarik begitu kerasa narik, ada yang narik dari bawah. Sekuat tenaga dia itu sambil pegangan jala ya, sambil pegangan jala, pegangan batu, terus naik ke atas. Pas dia nengok ke belakang, itu bener-bener kelihatan cuman orang, ya bayangan kayak orang, rambut lah begitu, rambut cuman hitam dan nggak satu, ada beberapa di situ. Akhirnya dia tolong-tolongan di situ, tapi ngomongnya ya ngomong lastri, "Bapak ini apa ya Allah," campur-campur lah seperti sangat ketakutannya. Dia hampir ketarik ke air, tapi berusaha kuat lagi, pas ke atas ininya ngikut, bener-bener ikut dan masih pegangan ini. Akhirnya improv, nyamplongin pakai batu, bener-bener nggak ada sesuatu yang kena, jadi kosong, kenanya air, jebleng itu. Ya Allah, nggak ada perahu lewat, kayak apa, kayak sepi banget, bener-bener sepi. Biasanya kan ada malam-malam yang melaut begitu. Nah, akhirnya dalam kepanikan itu dia ngambil obor itu, siapa tahu ini bisa nulungin, harus diginiin. Nah, pas dia lagi ngoborin begitu tuh kelihatan jelas gundukan-gundukan itu yang kayak rambut, emang ada mukanya, katanya ada mukanya, cuman buluk hitam semuanya, warnanya kayak kresek, katanya angin hitamnya itu senada sama warna rambut, cuman di matanya itu agak putih, kecil-kecil kayak sebiji kelereng lah seperti itu, tapi mulutnya nggak ada, cuman mata garis gitu aja tok. Nah, itu mereka itu banyak di belakang, itu banyak banget. Wah, si Taman lagi ketakutan kayak gitu, pakai obor diginiin, itu mereka mundur. Nah, Taman itu berhasil rada ke atas. Itu ternyata yang di pinggir juga ada, kayak dikepung, cuman nggak ada yang di daratan, semuanya di air. Dia itu tolong-tolongan. Akhirnya
sekuat tenaga berhasil naik ke atas, langsung obornya digini-giniin, itu senyap, nggak ada siapa-siapa. Dia itu sambil ketakutan, sambil dia itu berdoa, ya Allah, saya cuma pengen memenuhi keinginan istri, jangan digangguin, yang nungguin di sini tolong, saya ini memang bukan orang sini, tapi kan saya udah menikah sama orang sini, jangan digangguin. Lagi ngomong kayak gitu, yang tadi, yang kayak perempuan yang di batu itu ternyata ada lagi. Kue gawa balik katanya, itu bawa pulang yang ada di jaring. Itu juga sama katanya seperti itu. Nah habis ngomong kayak gitu jebur lagi. Nah ini gaweannya jebur-jebur semua. Dia makin takut. Nah di jala itu ada yang apa? jebur si cewek itu. Ya, cewek itu yang jebur. Makhluk itu udah nggak ada, tapi takutnya kan masih parah ya, masih takut begitu. Terus dilihatin di jalan nggak ada apa-apa. Ternyata ada nyangkut, ada 3 biji ikan 9. Ikan 9, dia paham ikan 9. Nah dari penampakan 9 itu ada yang gede, paling 2 jengkal, yang 2 itu agak kecil-kecil. Aku kan kalau misalnya nyari lele, nggak mungkin dapat. Ini 9 juga sama. Lagian istri saya kan nggak pernah main-main ke air, atau mungkin nggak paham. Udah goroi bae tak tipu katanya seperti itu. Nah akhirnya itu dia bawa semacam inilah belati atau apa, patil yang di atas itu dipotek persis kayak lele kan Bi. Akhirnya tuh bom. Ya wis Nyai, ini saya bawa persis kayak lele, katanya seperti itu. Dan dia itu sempat pernah ingat kata-kata itu jangan boleh makan ikan 9 istrinya. Kalau lagi hamil, ada mitos seperti itu lah. Itu sama aja, ikan ya ikan kata dia. Akhirnya dibawa pulang si ikan tersebut, dibawa ke ini kan Bumbung, terus lewatin jalan yang rute sebelumnya. Itu nggak ada apa-apa. Sampai depan rumah dia nyantai, pikirannya paling istrinya tidur. Besok kalau biasanya udah pengen terus nggak terpenuhi, besok juga nggak bakalan pengen. Aman begitu kan. Pas nyampe rumah, lewatin samping rumah bebek rame. Pas udah di depan, aduh ternyata Lastri masih nungguin sendiri, bener-bener kayak cewek yang banget kepengin atau khawatir sama saya. Dia udah duduk di bangku yang biasa sebelumnya duduk berdua. Aduh Dek, kenapa kamu nungguin? Ngapain nungguin? Kamu kan lagi ada isinya, malam-malam begini saya jauh berangkat udah ada 2 jam mungkin. Kenapa nggak masuk? Cuman diem. Aduh ini bocah ngambek. Akhirnya langsung diproses, disiangin susun bilang terus bikin tabungan dari kayu-kayu itu kan bagus buat ini ya, buat bara. Oh iya, aku tak ngambil itu ya Dek, tak ngambil kecap sama garam, masuk nggak disautin, nggak apa sama si istrinya itu. Ini bener-bener ngambek atau gimana? Nah, ketakutan paling besar itu daripada ngeliat hantu ya istrinya yang ngambek itu masuk ke dalam, ngambil garam. Dek, mau nemenin bakar-bakar yuk, kan anget. Diem aja sampai selesai 1 ikan, yang 2 itu ditaruh dihidupin. Siapa tahu besok-besok pengen lagi Akhirnya selesai, ini baunya enak banget. Nah tapi dari tadi dia mikir gini, kenapa saya rame-rame di depan mertua nggak ada yang keluar sama sekali, tidurnya kebluk atau gimana ya. Akhirnya selesai. Nah ini mau dimakan di luar apa di dalam Dek? Cuman diem, aduh masih ngambek. Ya wis di sini aja ya. Akhirnya dia masuk ke dalam. Itu ternyata di dalam ada semacam pinggan kecil, udah ada sambal ada sambal. Berarti sudah mempersiapkan semuanya. Bakulnya dibawa ke depan, sempat nengokin orang tua memang tidur gitu kan. Nah pas sampai ke depan, loh istri saya nggak ada, si Lastri itu nggak ada, ternyata istrinya tamu. Loh istri saya kan nggak masuk perasaan. Nah itu nyari, waduh jangan-jangan dia itu lalu apa keluar atau gimana. Pas nyari di kamar juga nggak ada. Nah akhirnya kan dia itu bangun mertuanya, dan malam itu kayak ada sesuatu yang aneh. Sampai sopan gak sopan, dia itu megang orang tua dari kaki sampai bokong digini-gini, gak ada yang bangun dua-duanya. Kayak aneh banget malam itulah. Aduh pulang pernah dihubung-hubungin semua, saya ngeliat seperti ini seperti itu. Akhirnya pas dia itu nengokin ke depan lagi, istrinya ada. Mas ayo makan itu dimakan. Tuh bilang itu lahap banget, sampai dicucup-cucupin kepalanya. Makan kayak gitu banget, padahal kan menurut saya nggak terlalu enak ikan tersebut. Sudah kan malam itu selesai, terus tidur lelap. Malam berikutnya minta lagi dibikinin
ini kayak nggak umum istri saya. Kalau minta biasanya sekali udah, dan besoknya nggak bakalan pengen yang sama. Malam besoknya lagi. Terus 2 hari kemudian juga minta lagi. Kayak orang ketagihan, hampir mau berapa bulan itu sering makan ikan sembilang. Akhirnya berapa bulan kemudian itu ada masalah di dalam kandungan. Ada masalah kandungan, dia sempat jangan-jangan bener orang hamil nggak boleh makan ikan sembilang. Itu kan nggak ada juga yang bisa ditanyain kan. Akhirnya kan saya dapat cerita kayak gitu, browsing juga kan, Bi. Ternyata ikan itu banyak mengandung merkuri, Bi. Itu nggak bagus sama janin. Makanya bener orang tua hindari sembilang kalau lagi hamil ya gitu. Nah, kejadiannya setelah itu ternyata istrinya itu ketika baru 6 itu kayak kejang di perutnya kejang, tapi sebelum itu dia katanya malam hari jam 11-an saking sakit perutnya nggak bisa bangunin suami juga, si Taman kayak orang sirep tidurnya nggak bisa bangun, terus bapak ibunya juga nggak bisa bangun. Dia itu akhirnya keluar kayak minta tolong ke siapa, itu sampai ngeser keluar pintu, bener-bener berangkangan. Itu ngeliat perempuan di pinggir balongan itu, di pinggir balongan, terus ngomong, aku tolongin Bu, aku perutnya sakit banget. Nggak apa-apa, lagian sakit itu juga perutnya udah kempes, nggak ada apa-apanya, udah punya saya, ngomong seperti itu. Nah itu pas dicariin Taman bangun lah, kaget bener-bener bangun, itu sekitar jam 1:30-an, bangunin orang tuanya karena istrinya nggak ada. Udah ditemukan dia itu lagi jala itu lebih di batu-batuan di situ, ditemukan di situ, dan duduk persis banget kayak cewek yang duduk yang di situ. sebelumnya Duduk di situ. Itu cuma diem sambil megangin perut, tapi ya perutnya emang ada, maksudnya masing-masing gembung, cuman dia itu kayak gini doang, kayak nahan suatu yang sakit. Akhirnya pas rada terang dibawalah ke puskesmas, ke kota gini-gini. Akhirnya si janinnya nggak selamat, tapi berhasil keluar. Nah dari itu ngobrol, kamu sebenarnya istrinya kamu kenapa, diceritain sama Taman. Kalau kemarin saya kasih makan ikan sembilang soalnya minta lele dan nggak umum Bu, mintanya begini-begini sampai berapa bulan. Oh ya pantas, itu dimaki-maki. Sampai akhirnya kayak si lastrinya sendiri yang merasa bersalah, tersinggung terus juga malu atas kesalahannya. Akhirnya pas ada rezeki dia itu pindah ke Rada Tengah lah, bukan di arah Muara, ke apartemen lah ya. Ke apartemen. Terus setelah itu nggak bisa punya anak lagi. Akhirnya si Andi itu yang cerita itu anak pupunya. Kayak gitu kejadiannya. Iya. Dan saya juga sering dengar, kalau saya suka mancing juga, ada orang hamil nggak boleh kayak gitu. Mungkin nggak cuma sembilang kali, tapi banyak ya, kayak kerang-kerangan kayak itu juga merkurinya banyak. Itu aja, terima kasih Bro Ayung, satu ilmu juga gitu ya, ikan sembilang untuk kawan-kawan yang belum tahu aja. Saya juga nggak tahu tadinya. Terima kasih informasinya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak support dan dukungannya. Apapun itu, semoga tetap terhibur dengan cerita-cerita di Ngobrol Horor ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.